Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para ikhwan dan akhwat, dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan bahagia ini kita akan bahas tentang suatu ibadah yang sangat agung, yaitu ibadah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ibadah ini dikatakan oleh para ulama dengan wazifatul umur, yaitu seumur hidup harus kita lakukan. Kenapa? Karena setiap kita tidak ada yang luput dari namanya dosa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun." Seluruh anak Adam adalah sering melakukan kesalahan dan sebaik-baik yang melakukan kesalahan adalah yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah juga dalam hadis qudsi mengatakan, "Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfirudz dzunuba fastaghfiruni astaghfir lakum." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian melakukan dosa-dosa di siang hari dan di malam hari, dan aku mengampuni seluruh dosa. Maka mohonlah ampunan dariku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Dan taubat, karena kita sering berdosa, maka kita sangat butuh dengan namanya ibadah taubat. Dan ini bukan hanya dibutuhkan oleh orang-orang awam, bahkan seluruh manusia, baik dari tingkat orang awamnya sampai tingkat ulamanya, semuanya membutuhkan ibadah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Para anbiya, para nabi, mereka juga pernah bersalah dan mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah ceritakan dalam Al-Quran bagaimana kisah-kisah mereka yang di mana mereka melakukan dosa kemudian mereka bertobat, agar kita mencontohi mereka. Dari Nabi Adam alaihissalam, ketika Allah melarang Nabi Adam dan Hawa untuk mendekati sebuah pohon, namun mereka melanggar. Ya, fa'akala minha, mereka berdua pun memakan dari buah dari pohon yang terlarang tersebut. Kemudian mereka berdua segera bertobat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Rabb kami, ya kami sungguh telah menzalimi diri kami. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan tidak merahmati kami, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Nabi Nuh alaihissalam juga pernah bersalah dengan minta kepada Allah agar mengampuni putranya, maka Allah tegur, "Ya Nuh, innahu laisa min ahlika innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni ma laisa laka bi'ilm, inni a'idzuka an takuna minal jahilin." Wahai Nuh, sungguhnya putramu yang kafir tersebut adalah bukan dari keluargamu. Sungguhnya dia telah melakukan amalan yang tidak benar. Maka jangan kau minta kepadaku perkara yang kau tidak punya ilmu tentangnya. Aku nasihati engkau, wahai Nuh, agar kau tidak termasuk orang-orang yang jahil. Kemudian Nabi Nuh berkata, "Rabbi ghufirli." Ya Allah, ampunilah aku. Demikian juga Nabi Musa alaihissalam pernah berbuat kesalahan, tidak sengaja membunuh seorang yang Allah tidak perintahkan untuk membunuhnya. Sebagaimana dalam surat Al-Qasas, kata Allah Subhanahu wa taala, "Fawakazahu Musa faqada alaih." Nabi Musa pun mendorong orang tersebut, maka orang tersebut meninggal dunia. Maka Nabi Musa pun meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata Allah, "Faghfaralah." Allah pun ampuni Nabi Musa alaihi salam. Demikian juga Allah sebutkan nabi yang lain, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, sampai kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan beberapa kesalahan yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an. Allah tegur, ya, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam kembali menjalankan apa yang Allah perintahkan. Seperti kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayuhan nabi, lima tuharrimu ma halallahu lak?" Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan apa yang aku halalkan bagimu? Kemudian juga Allah menegur Nabi, "Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma." Dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling dan bermuka masam ketika datang orang buta kepadanya. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afallahu anka lima adzinta lahum." Allah mengampuni engkau wahai Muhammad, kenapa kau izinkan mereka untuk tidak ikut berjihad? Dan ini semua dicontohkan oleh para anbiya, bagaimana jika seorang melakukan kesalahan maka dia segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ingin tegaskan bahwasanya jika orang-orang soleh, para solihin, para ulama yang mereka boleh dikatakan jarang melakukan dosa, ya, mereka menjaga penglihatan mereka, menjaga pendengaran mereka, mereka menjaga hati mereka, mereka menjaga lisan mereka. Mereka tetap juga diperintahkan untuk bertobat. Bagaimana lagi dengan kita? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha." Wahai orang-orang yang beriman. Allah tidak mengatakan wahai orang-orang tukang bermaksiat, tapi Allah perintahkan secara umum, wahai orang yang beriman, tubu ilallah, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang sesungguhnya. Jadi inilah ibadah yang agung, ibadah taubat, yang ibadah yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah mengatakan, "Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin." Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang suka bertobat. Semakin seorang suka bertobat, maka semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin sering dia bertobat, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia sering beristighfar, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karenanya Nabi SAW berkata, "Tuba liman wajada fi sahifati istighfaran katsira." Sungguh beruntung orang yang mendapati hari kiamat kelak dalam catatan amalnya banyak istighfar. Kenapa Allah mencintai orang seperti ini? Allah memuji dalam Al-Qur'an at-taibun al-abidun, orang-orang yang senantiasa bertobat. Allah memuji mereka. Basyiril mu'minin, bila kabar gembira kepada orang-orang yang beriman. Di antara ciri-ciri mereka adalah suka bertobat. Oleh karenanya malaikat mendoakan orang-orang yang bertobat. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alladzina yahmilul 'arsya wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa 'ilman faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilaka wa qihim 'adzabal jahim. Rabbana wa adkhilhum jannati 'adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Innaka antal azizul hakim." Kata Allah, dan para malaikat yang mengangkat arsy Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat yang ada di sekitar arsy Allah Subhanahu wa taala. Mereka bertasbih kepada Allah dan mereka beriman kepada Allah dan mereka berdoa, "Ya Allah, ampunilah orang-orang yang beriman, ampunilah orang-orang yang bertobat dan mengikuti jalan-Mu. Ya Rabb kami, masukkanlah mereka orang yang bertobat tersebut ke dalam surga-Mu dan juga masukkan keluarga mereka, orang tua mereka, istri mereka, anak-anak mereka ke dalam surga-Mu dan jagalah mereka, jauhkanlah mereka dari neraka Jahannam." Ini menunjukkan agungnya orang yang taubat karena didoakan oleh para malaikat. Oleh karenanya Nabi SAW dalam sehari bertaubat dan beristighfar 100 kali ya. Kata Nabi SAW, "Ayuhan nas tubu ila Allah wa astaghfiru lahu fa inni atubu ila Allah wa astaghfiru lahu fil yaum 100 marrah." Wahai manusia sekalian, bertaubatlah kepada Allah dan istighfarlah kepada Allah. Sungguhnya aku dalam sehari beristighfar dan bertaubat 100 kali. Ini sekedar cuplikan kecil dari dalil-dalil yang menunjukkan bahwasanya taubat adalah kegiatan kita harian. Kegiatan kita harian karena kita tidak luput dari namanya dosa, tidak luput dari namanya dosa, dan semakin orang banyak bertaubat, semakin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya katakan tadi, kalau ternyata para anbiya, para orang-orang saleh mereka bertobat kepada Allah, bagaimana lagi dengan kita yang bergelimang dengan dosa?